Teman-teman, saya pengen cerita. Jadi udah seminggu ini saya tuh ganti cat litter. Buat teman-teman yang udah nonton di video-video sebelumnya, kan pasti tahu ya kalau saya itu pakai pasir bentonit. Terus kenapa sekarang saya pakai si Soya Plum ini dari KitKat. Soya Plum ini buat yang belum tahu, ini terbuat dari ampas kedelai. Nah, jadi setelah saya cek beberapa waktu ke belakang, sekitar 3 ekor kucing saya itu bersin-bersin dan frekuensi batuknya nambah. Saya kan bingung, saya pikir apakah gara-gara cuaca, perasaan makanannya udah dibikin bagus gitu kan, terus udah dikasih suplemen juga, dan udah strong lah kalau menurut saya gitu. Tapi tetap gitu masih batuk-batuk, bersin-bersin. Ya udah, akhirnya saya mikir, apakah jangan-jangan gara-gara nggak cocok sama pasirnya. Nah, saya treatment dulu nih selama beberapa hari, seminggu lah kurang lebih. Bener, setelah pasirnya diganti, udah deh, si 3 anak itu nggak batuk-batuk lagi. Itu si Bone, Brenda, sama si Tini. Bisa jadi si 3 ekor kucing ini itu pernapasannya tuh sensitif. Tapi kucing-kucing yang lain nggak batuk-batuk guys. Makanya saya mikir apakah bikin 2 cat litter. Saya males gitu kalau misalnya harus bikin ini beda, itu beda. Takutnya nanti malah pupnya ke bentonit semua, kan sama aja, sia-sia kalau saya nggak ganti. Ya udah, akhirnya saya ganti total deh. Saya sempat mikir apakah mungkin ada kucing-kucing tertentu yang punya pernapasan sensitif, karena memang nggak semua kucing saya batuk-batuk ketika berurusan sama atau bersentuhan dengan bentonit. Nah, kelebihannya tuh apa sih setelah saya ganti ke Soya Plum ini? Memang betul sih, yang namanya debu itu sama sekali nggak ada, karena kan dia panjang-panjang kan, segini kan gitu. Dan kalaupun misalnya kucing turun terus terus si Soya Plumnya nempel, itu kan jatuh ke lantai, itu masih bisa dikumpulin dan ditaruh lagi ke dalam bak pasir. Sementara kalau bentonit ya, kalau dia hancur ya udah jadi bubuk-bubuk gitu, tuh nggak bisa dipakai lagi, tuh harus dibuang. Karena kalaupun dimasukin ke dalam bak pasir, dia jadi ngebul kalau seandainya digaruk sama kucing. Itu keuntungannya. Nah, setelah saya ganti, bener sih, yang namanya bersin sama batuk tuh sama sekali nggak ada. Tapi teman-teman, ini ternyata saya baru ngeh ya, butuh waktu sekitar 1-3 hari untuk transisi ke si pasir kedelai ini. Saya kira hanya sekedar pasirnya diganti di tempat yang semula, udah mereka langsung pup di situ. Ternyata enggak. Mungkin karena baunya beda kali ya, terus teksturnya juga beda. Jadi si kucing perlu tahu nih, ini apa nih? Apakah ini tempat pup saya yang baru gitu. Saya menemukan ada beberapa kucing yang akhirnya pup di lantai, pipis di lantai, dan itu PR banget kan, harus ngebersihin. Terus mesti ngangkat-ngangkat mereka nih ketika udah mau pipis atau udah mau pup, harus biasain pindah ke cat litternya, kalau nggak terbiasa nanti gitu. Itu pengalaman barunya, jadi saya baru tahu kalau ternyata mau ganti pasir pun butuh transisi. Dan dari segi biaya nggak bisa dipungkiri teman-teman, kalau misalnya menggunakan si Soya Plum ini pengeluaran akan bertambah, karena kan harganya jauh lebih mahal. Kalau misalnya bentonit 100.000 bisa dapat 25 liter, ini 60.000 cuma dapat 7 liter. Berarti pengeluaran saya bisa bertambah sekitar 200-300.000 kali ya kan? 2 kali lipatnya dari bentonit kalau menurut saya. Saya pengen lihat dulu nih sebulan ke depan ketika menggunakan si Soya Plum ini, apakah sangat-sangat signifikan untuk keamanan kucing saya. Nah, buat teman-teman yang pengen kenal lebih jauh tentang Soya Plum dari KitKat, yuk lihat pembahasan saya berikut ini. KitKat Soya Plum. Nih guys, kemasannya kayak begini. Lucu ya, covernya ada gambar wajah kucing. Saya pilih yang wanginya lavender. Di sini ada tulisannya ukuran 7 liter. Sekarang kita bahas yuk keunggulannya. Yang pertama, dia bilang klaimnya itu menggumpalnya cepat. Tapi di sini nggak dikasih tahu cepatnya itu berapa lama, berapa menit kah, atau berapa jam kah. Nanti teman-teman bisa lihat hasil gumpalannya ya. Di video ini saya sertakan juga kok. Dia juga eco-friendly karena terbuat dari bahan natural. Terus katanya praktis banget guys. Jadi kalau udah digunakan, tinggal di scoop lalu dibuang ke toilet.
Tapi di sini dia juga info bahwa hanya bisa dibuang untuk jumlah yang sedikit. Nah, berhubung kucing saya ada 7, hasil pupnya kayaknya nggak akan saya buang ke toilet guys. Takutnya kebanyakan dan jadi mampet deh. Selanjutnya adalah 99,9% dust free. Jadi intinya bebas debu ya guys. Nanti teman-teman bisa lihat ketika kucing saya pup lalu dia garuk-garuk, sama sekali nggak ada debu yang mengebul ke udara. Terus tidak mengandung racun, aman untuk kucing, baik kucing dewasa, kitten, dan juga manusia. Ini yang nggak kalah penting teman-teman, bisa menyerap bau tak sedap dari pup dan pipis. Jujur sih ini saya rasain langsung karena bau pup dan bau pipis di area sekitar cat litter ini itu nggak menguasai ruangan, jadi nggak nyengat gitu. Saya suka banget yang part ini. Terus dia juga bisa untuk kucing segala usia dan aman untuk kulitnya kucing yang sensitif. Dan ini juga penting nih, no tracking. Ini bener banget karena dia kan nggak berdebu tuh. Jadi kalau kucing abis nginjek terus keluar nginjek lantai itu tetap bersih, nggak ada tapak-tapak debu gitu. Kalau dia nginjek pasir yang lain kan kadang-kadang habis pup karena pasirnya halus terus dia nginjek lantai itu jadi kotor lantainya. Kalau ini enggak. Sekarang kita lihat ke bagian kemasan belakang. Nah, di sini juga ada penjelasannya teman-teman. Jadi pasir ini dibuat dari ampas kedelai yang udah nggak kepake dari sisa produksi susu kedelai. Nah, saya kepikiran nih, ini kan produk impor ya. Andai aja ada perusahaan di Indonesia yang mau bikin, pasti harganya bisa jauh lebih murah karena nggak perlu impor dari luar negeri. Di sini juga ada info bahwa kemasannya bisa didaur ulang. 7 liter ini guys, itu untuk satu kucing selama 30 hari. Dan ini juga ada info, KitKat ini buatan Singapura. Oke, saya mau tunjukin isinya ke teman-teman ya. Wanginya enak nih guys yang lavender. Dan ketika dijatuhkan seperti ini dari udara, nggak ada debu yang ngebul ya guys. Sekarang kita lihat langsung yuk ketika kucing menggunakan pasir ini. Ini dia si Timmy, wakil CEO My Cat's Diary. Timmy ini tergolong mudah beradaptasi dengan cat litter yang baru guys. Jadi ketika diganti total, dia tuh cepat ngerti bahwa ini adalah toiletnya yang baru. Oh ya, pasirnya ini saya campur dengan Soya Clam yang sebelumnya saya pernah review, yang original. Biar banyak, ya udah deh, saya gabungin aja. Berasa lihat meses nggak sih guys? Warna-warni gitu. Ini nih yang jadi perhatian saya. Jadi ketika kucing sedang mengubur pupnya, dia kan pasti garuk-garuk pasir. Udah gitu hidungnya tuh dia dekatkan ke pasir. Mungkin dia pengen memastikan bahwa pupnya ini sudah ketutup dan nggak tercium oleh kucing yang lain. Yang jadi masalah adalah ketika debu pasirnya ngebul ke udara, tentu bisa terhirup ke saluran pernapasannya guys. Mungkin ini yang bikin Timmy jadinya batuk-batuk sebelumnya. Setelah menggunakan pasir ini selama sekitar 7 hari, saya lihat Timmy nggak lagi batuk-batuk setelah dia menggaruk pasir. Untuk hal ini terus terang saya suka. Selanjutnya kita lihat si Nano ya, CEO My Cat's Diary, lagi pipis. Si gembul. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan ada pasir yang jatuh ke lantai. Nah, enaknya itu mereka bisa dipungut lagi. Terus saya masukin lagi ke bak pasir, jadi nggak mubazir. Terus debu-debunya juga nggak ngotorin lantai karena pasirnya nggak gampang benyek, nggak gampang hancur. Karena kalau pasir yang lain ketika dia hancur kan dia jadi debu, nggak bisa lagi kita pungut. Oke, sekarang kita coba cek hasil gumpalannya yuk. Nah, ini dia yang membedakan dengan bentonit. Dari hasil pengamatan saya, butuh waktu hampir 1 hari supaya si pasirnya ini bisa menggumpal dengan sempurna. Kalau bentonit kan lebih cepet ya guys. Tapi bagi saya ini nggak masalah. Yang penting pasirnya itu bisa menyerap cairan dari pup atau dari pipisnya kucing. Kalau dia mudah menyerap cairan, ketika kucing datang terus nginjek lagi pasir ini, ya aman dan nggak akan mengotori telapaknya kaki kucing. Teman-teman jujur aja nih, saya tuh belum nemu produk cat litter yang ramah lingkungan dan ramah hewan kayak si Soya Clam ini itu diproduksi dalam negeri. Karena rata-rata
saya cek produk-produk yang ramah lingkungan, terus ramah hewan, itu semuanya impor. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu, boleh juga ketik di kolom komentar ya. Saya berpikir seandainya ada produk yang ramah lingkungan juga kayak begini, serta ramah hewan juga, itu diproduksi dalam negeri, pasti pengeluaran cat lovers juga akan lebih rendah. Mudah-mudahan di waktu ke depan ada yang bikin ya produk cat litter dalam negeri yang ramah lingkungan dan ramah juga hewan, serta ramah kantong. Oke deh teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua yang lagi cari referensi cat litter buat kucing di rumahnya. Terima kasih banyak sudah mampir ke channel YouTube My Cat's Diary, karena satu klik dari teman-teman semua sangat berguna untuk mengubah nasib kucing terlantar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.